Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya. Perkenalkan, kami dari tim Anggoro Universitas Nahdlatul Ulama Blitar bersama saya Irwana Zainalisa sebagai pembicara pertama, Wahyu Nur Wahid sebagai pembicara kedua, dan Ilma Nafiatul Zakiyah sebagai pembicara ketiga. Salus populi suprema lex. Kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Mengingatkan bahwa keputusan bisnis harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Dewan juri yang terhormat, pada kali ini kami akan menjelaskan mosi tentang generasi post-Zoomer memiliki peran penting dalam mendorong penerapan prinsip-prinsip ESG dalam dunia bisnis Indonesia. Dan untuk pertama kalinya dengan sangat tegas kami menerima adanya mosi perdebatan pada kali ini. Sebelum kami memberikan argumentasi, izinkanlah kami memberikan definisi sesuai dengan mosi yang telah ditetapkan, sehingga akan menghasilkan pembahasan yang konseptual dan dapat dipertanggungjawabkan. Generasi post-Zoomer adalah generasi yang lahir di antara tahun 2010 hingga 2025. Mereka adalah generasi pertama yang lahir di era digital yang sepenuhnya terkoneksi dan dikelilingi oleh teknologi. Generasi Alpha atau generasi post-Zoomer dijuluki sebagai generasi digital yang memiliki akses tak terbatas terhadap segala informasi, sehingga menciptakan ruang lingkup yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi post-Zoomer tumbuh di lingkungan multikultural, inklusif dan beragam, dan memiliki pemahaman serta pemikiran yang kritis terhadap berbagai isu global. Berdasarkan penelitian dari Mr. Granger Research, karakteristik dari generasi post-Zoomer adalah yang pertama, menguasai teknologi sejak dini. Yang kedua, keterampilan multitasking. Yang ketiga, pendidikan digital. Yang keempat, kreativitas dalam bermedia sosial. Yang kelima, ketergantungan pada teknologi. Yang keenam, interaksi yang berbeda. Dan yang ketujuh, keterbukaan terhadap keanekaragaman. Selain itu, generasi post-Zoomer juga memiliki karakteristik seperti adaptivitas tinggi, preferensi belajar skill yang luas, gaya kerja kolaboratif, dan prioritas pendidikan yang lebih tinggi. Mereka juga lebih demokratis dan toleran dalam interaksi sosial serta memiliki ambisi yang tinggi. Berbagai karakteristik dari generasi post-Zoomer tersebut merupakan sikap yang dibutuhkan untuk pengembangan bisnis di Indonesia, khususnya yang berbasis ESG. ESG sendiri itu merupakan standar yang digunakan oleh investor atau perusahaan dalam praktik bisnis dan investasinya. Perusahaan yang mengadopsi ESG dalam praktik bisnis dan atau investasinya dapat mengimplementasikan pelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik. Ada 3 pilar untuk mengukur komitmen perusahaan dalam bisnis ESG adalah lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Yang pertama, environment atau lingkungan, yaitu perusahaan menjalankan aktivitas bisnisnya dengan ramah lingkungan. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam kinerja ini yaitu pengelolaan limbah dan emisi, penggunaan energi terbarukan, penghematan energi, kebijakan pengelolaan air, kebijakan pengelolaan hutan dan lahan, dan kebijakan pengelolaan bahan kimia berbahaya. Kedua, kinerja sosial. Mempertimbangkan kinerja perusahaan dalam keharmonisan hubungan perusahaan, baik itu hubungan dengan masyarakat umum maupun dengan karyawan. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam kinerja sosial adalah hubungan dengan masyarakat sekitar, kebijakan karyawan dan hak asasi manusia, kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja, serta kebijakan diversitas dan inklusivitas. Kebijakan pelanggan dan rantai pasokan, yaitu serangkaian proses bisnis yang menghubungkan beberapa faktor untuk peningkatan nilai tambah
menambah bahan baku maupun produk dan mendistribusikan kepada konsumen. Yang ketiga, governance atau tata kelola perusahaan. Kinerja tata kelola perusahaan mempertimbangkan kapasitas dan legitimasi sebuah perusahaan, hubungan internal, kontrol internal, hak-hak investor, dan sebagainya. Faktor yang menjadi pertimbangan dalam kinerja sosial adalah audit internal, transparansi perusahaan terhadap publik, konflik kepentingan dan bisnis, penerapan standar akuntansi, dan penggelapan pajak. Dewan juri yang terhormat, apabila kita melihat pada mosi perdebatan kali ini, generasi prosumer tumbuh di era kesadaran akan isu-isu global seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan hak asasi manusia yang sangat menonjol. Berkat kemajuan teknologi dan akses informasi yang lebih luas, mereka lebih menyadari dampak sosial dan lingkungan dari tindakan bisnis. Riset menunjukkan bahwa Gen Z sangat peduli terhadap isu-isu ESG dan lebih cenderung bekerja di perusahaan yang mengadopsi nilai-nilai tersebut, dari kepedulian terhadap lingkungan hingga kesejahteraan karyawan. Gen Z mencari lebih dari sekedar pekerjaan. Mereka ingin berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih baik. Bagi perusahaan yang ingin menarik dan mempertahankan talenta muda ini, menerapkan kebijakan ESG menjadi suatu keharusan. Terkait gagasan dan argumen selanjutnya akan dibangun oleh pembicara 2 dan pembicara 3 kami. Kepada pembicara 2 kami persilakan. Cum adjunct testimonia rerum quid opus established, artinya saat bukti dari fakta-fakta itu ada, apa gunanya kata-kata? Dalam konteks bisnis kali ini, menekankan pentingnya bukti dan data dalam pengambilan keputusan, bukan hanya pernyataan verbal. Korelasi dalam mosi perdebatan pada kali ini, yakni generasi post-Zoomer. Generasi post-Zoomer memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong penerapan prinsip-prinsip ESG dalam dunia bisnis di Indonesia. Pada sisi pro, kami sangat menyetujui perkembangan globalisasi yang semakin maju. Karena perkembangan zaman, maka dari itulah kami di sini menyetujui jika mosi tersebut mendorong generasi post-Zoomer mencari perusahaan yang berkomitmen pada keberlanjutan dan melakukan tindakan nyata dalam pengelolaan sumber daya alam. Generasi muda saat ini tumbuh dengan akses informasi yang sangat luas melalui media sosial yang meningkatkan kesadaran mereka akan isu-isu ESG. Menurut World Economic Forum tahun 2023, hampir 80% Gen Z terpapar isu ESG melalui platform online mempengaruhi pandangan mereka terhadap perusahaan. Selain itu, faktor lingkungan pertemanan juga mempengaruhi pola pikir mereka untuk mendorong dan memahami pentingnya ESG. Hal ini mengakibatkan Gen Z memiliki sikap lebih selektif dalam memilih tempat bekerja. Lalu, bagaimana dengan generasi post-Zoomer? Apakah mereka dapat menghadapi dunia bisnis di masa depan? Kami akan memberikan banyak argumentasi untuk mendukung hal tersebut. Sebelumnya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya sebagai pembicara kedua akan membangun kembali argumentasi yang telah disampaikan dengan cantik oleh pembicara pertama kami, bahwa generasi post-Zoomer adalah generasi yang terbiasa dengan teknologi dan tumbuh di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat. Mereka juga dikenal sebagai generasi yang kritis, terhubung, dan beragam secara budaya. Karena banyaknya tantangan teknologi secara lahir dan akrab dengan gadget, mereka sangat fasih menggunakan teknologi dan cenderung lebih suka menggunakan gawai daripada laptop. Selain itu, mereka lahir di tengah-tengah globalisasi dan tumbuh dalam lingkungan yang multikultural. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Deloitte Global tahun 2023, Millennial and Gen Z, survei membuktikan 62% dari responden Gen Z menyatakan bahwa mereka ingin bekerja di perusahaan yang selaras dengan nilai-nilai pribadi mereka, terutama dalam hal keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial. Gen Z lebih cenderung memilih perusahaan yang memiliki misi untuk memberikan dampak positif bagi dunia.
Mereka menginginkan lebih dari sekedar gaji. Mereka mencari makna dalam pekerjaan mereka. Perusahaan yang menerapkan prinsip ESG memberikan nilai-nilai tambahan dengan menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap planet, orang, dan tata kelola yang baik. Bagi Gen Z ini, bukan hanya tentang mendapatkan pekerjaan, tetapi juga tentang bagaimana pekerjaan tersebut berkontribusi pada dunia yang lebih baik. Menurut riset yang dilakukan oleh PwC pada tahun 2023, Gen Z memandang keberlanjutan sebagai kunci keberhasilan bisnis jangka panjang. Mereka cenderung tidak tertarik bekerja di perusahaan yang hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Sebaliknya, mereka lebih menghargai perusahaan yang berpikir jangka panjang dan berkomitmen untuk keberlanjutan. Maka dari itu, Dewan Juri kami yang terhormat, argumentasi maupun gagasan penguat serta kesimpulan yang akan disampaikan oleh pembicara ketiga kami. Indeks Anikiserum menekankan bahwa cara seseorang berbicara adalah cerminan dari pikiran dan nilai-nilai mereka. Dalam konteks generasi konsumen ini, berarti bahwa komunikasi yang efektif dan etis sangat penting untuk membangun hubungan yang kuat antara individu, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memahami bagaimana cara berbicara mencerminkan pikiran, maka perusahaan dapat lebih baik dalam beradaptasi dengan kebutuhan dan harapan generasi muda ini. Dewan Juri yang terhormat, dalam mosi perdebatan kali ini, generasi konsumen memiliki peran penting untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip ESG dalam dunia bisnis Indonesia. Dengan kesadaran tinggi terhadap isu-isu sosial dan lingkungan, mereka tidak hanya mencari pekerjaan, akan tetapi mereka juga ingin berkontribusi untuk merubah masyarakat menjadi lebih positif lagi. Dengan hal ini, maka kami sangat menyetujui adanya mosi perdebatan pada kali ini. Pada hakikatnya, kesadaran dan pemikiran kritis generasi konsumer terhadap lingkungan hidup dan tumbuh besar di lingkungan yang telah banyak mengalami kerusakan karena efek dari perusahaan-perusahaan yang tidak memikirkan pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung membuat mereka berpikir ingin menjadikan perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk ramah terhadap lingkungan agar tidak ada lagi kerusakan yang ditimbulkan oleh perusahaan. Penerapan ESG di Indonesia sudah semakin pesat. Perusahaan-perusahaan di Indonesia semakin menyadari pentingnya mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Contoh perusahaan di Indonesia yang telah menerapkan ESG adalah PT Unilever Indonesia Terbuka yang terkenal dengan inisiatif lingkungan dan sosialnya seperti program pengurangan limbah plastik dan pemberdayaan petani lokal. Selain itu, ada perusahaan perseorangan atau Persero Terbuka dan Bank Rakyat Indonesia atau BRI yang terkenal dengan tata kelola perusahaan yang baik dan menyeluruh. Di Indonesia, sudah ada regulasi yang mengatur mengenai praktik ESG. Praktik ESG dapat dilihat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 POJK 03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Pada peraturan ini sudah menerapkan prinsip-prinsip dari ESG, yakni lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Yang tepatnya pada pasal 2 ayat 2 yang berbunyi penerapan keuangan berkelanjutan harus didasarkan. Yang pertama, prinsip investasi bertanggung jawab. Kedua, prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan. Ketiga, prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup. Keempat, prinsip tata kelola. Kelima, prinsip komunikasi yang informatif. Keenam, prinsip inklusif. Ketujuh, prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas. Dan yang terakhir adalah prinsip koordinasi dan kolaborasi. Kesimpulan dari mosi perdebatan pada kali ini ialah generasi konsumen memiliki potensi yang luar biasa untuk mendorong pertumbuhan bisnis di Indonesia. Dengan mengoptimalkan keterampilan dan kreativitas mereka, generasi ini dapat menjadi kekuatan pendorong inovasi dan perubahan di berbagai sektor. Penerapan ESG di Indonesia sudah semakin pesat. Perusahaan-perusahaan di Indonesia sudah semakin menyadari pentingnya mempertimbangkan faktor
sosial dan tata kelola perusahaan dalam operasional mereka. Salah satu contoh perusahaan di Indonesia yang telah menerapkan ESG adalah PT Unilever Indonesia Terbuka yang terkenal dengan inisiatif lingkungan dan sosialnya seperti program pengurangan limbah plastik dan pemberdayaan petani lokal. Dan di Indonesia ini sudah ada regulasi yang mengatur mengenai praktik ESG. Praktik ESG dapat dilihat dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 garis miring POJK 03 garis miring 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik. Pada peraturan ini sudah menerapkan prinsip-prinsip dari ESG, yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Dewan juri yang terhormat, tibalah kita pada penghujung mosi perdebatan pada kali ini. Kami di sini tetap menyepakati lahirnya mosi perdebatan kali ini, yang mana argumentasi kami telah dibangun secara komprehensif mulai dari pembicara pertama hingga pembicara ketiga. Fakta sunt potentiora verbis, perbuatan atau fakta lebih kuat daripada kata-kata. Generasi prosumer memiliki potensi yang luar biasa untuk mendorong pertumbuhan bisnis di Indonesia. Bukan hanya dengan berkata-kata, tetapi dengan bertindak, generasi prosumer dapat merubah dunia bisnis menjadi lebih baik dengan mengedepankan prinsip ESG. Dengan mengoptimalkan keterampilan dan kreativitas mereka, generasi ini dapat menjadi kekuatan mendorong inovasi dan perubahan di berbagai sektor bisnis Indonesia. Demikian Dewan Juri yang terhormat, segala bentuk argumentasi mampu kami jawab dan kami jabarkan secara komprehensif ataupun dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.